Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan saya Boy yang akan menceritakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki. Sebelumnya aku informasikan, konten ini berisi full spoiler. Film ini berjudul Black Panther Wakanda Forever yang dirilis tahun 2022. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Seiring perkembangan Wakanda dari sisi teknologi maupun kemampuan militer mereka, tidak lepas dari peran seorang Raja King T'Challa yang berpengaruh untuk kemajuan negeri tersebut. Kini semua berubah setelah kepergiannya. Di awal film, kita diperlihatkan Shuri yang tengah mencari cara untuk mengobati King T'Challa yang sedang sakit parah. Tidak disebutkan dalam cerita sakitnya apa. Sayangnya, tanaman obat yang dibutuhkan sudah tidak ada karena di Black Panther sebelumnya dibakar oleh Killmonger. Lalu Queen Ramonda datang menyampaikan bahwa King T'Challa telah meninggal. Shuri terlihat begitu sedih dan hancur karena kakak kesayangannya meninggal dunia. Lalu prosesi upacara pemakaman pun dilakukan. Terlihat suasana pemakaman dilakukan dengan tradisi dari Wakanda, namun dipenuhi suasana haru. 1 tahun kemudian, Queen Ramonda mendapat undangan hadir dalam rapat PBB membahas mengenai vibranium, yang dulunya King T'Challa sempat berstatement jika Wakanda akan membuka akses vibranium untuk seluruh negara. Terlihat salah satu perwakilan Prancis menyalahkan aturan Wakanda. Saat ini tidak memberikan akses kepada dunia untuk mengambil vibranium setelah kematian King T'Challa. Queen Ramonda mengatakan bahwa mereka tidak akan membuka akses untuk memberikan vibranium ke negara lain, dikarenakan dia tidak ingin mereka menggunakan vibranium untuk kekuatan militer yang dapat membuat kerusakan di muka bumi. Prancis yang bersikeras akan hal itu ternyata sudah mengutus beberapa anggota militernya untuk menyusup ke tempat penyimpanan vibranium di Wakanda. Saat militer tersebut akan masuk ke ruang penyimpanan, keluarlah pasukan Dora Milaje yang dipimpin oleh Okoye sehingga terjadilah pertarungan. Sampai akhirnya mereka pun dibekuk dan dibawa di rapat tersebut. Wakanda memaafkan atas tindakan, tapi tidak dengan memberikan akses vibranium. Scene beralih ke Laut Atlantis. Terlihat militer Amerika sedang bersiap untuk melakukan pencarian vibranium yang dipimpin oleh Valentina. Terlihat di dalam laut, pasukan militer menemukan keberadaan vibranium, tapi saat komunikasi berlangsung, sinyal mereka terputus. Lalu dari dalam laut muncul satu persatu bangsa Talokan menyerbu mereka sambil membunyikan suara yang dapat membuat satu persatu tentara militer Amerika terjun ke laut tanpa disadarinya. Sampai pada akhirnya tinggal Valentina yang tersisa dan melarikan diri dengan helikopter. Belum sempat pergi jauh, muncul Namor yang menjatuhkan helikopter tersebut. Scene beralih, terlihat Shuri sedang bereksperimen di mana dia sedang berusaha membuat kostum baru untuk pasukan Dora Milaje dengan kemampuan yang lebih canggih. Di sisi lain, untuk melepas lelahnya, Queen Ramonda berbincang-bincang dengan Shuri di tepi laut. Queen Ramonda berusaha menenangkan Shuri yang masih dilanda kesedihan setelah ditinggal King T'Challa. Saat pembicaraan berlangsung, muncullah dari dalam laut yang terbang mendekati mereka berdua, yang ternyata itu adalah pemimpin bangsa Talokan, yaitu Namor. Sontak kehadirannya membuat Queen Ramonda dan Shuri bersiap-siap melakukan perlawanan jika terjadi penyerangan terhadap mereka. Mereka juga bingung bagaimana dia bisa masuk melewati perisai Wakanda. Namor begitu kagum dengan keindahan kota Wakanda dan meminta mereka untuk mencari ilmuwan yang membuat detektor vibranium dan memberitahu dia dengan sebuah alat komunikasi dari kerang. Atas permintaan tersebut, Queen Ramonda, River Elder, dan petinggi lainnya mengadakan rapat perihal Namor yang ingin bertemu dengan ilmuwan itu. Jika tidak mendapatkan keinginannya, maka dia akan menyerang Wakanda.
Terlihat Shuri tengah mempersiapkan segala jenis senjata yang dibuat dengan vibranium untuk berjaga-jaga jika terjadi penyerangan. Lalu scene beralih ke Virginia, di mana Shuri dan Okoye menemui agen Ross yang sedang berolahraga dan meminta bantuan kepadanya untuk mencari seorang gadis yang menemukan alat detektor vibranium tersebut. Lalu agen Ross memberitahukan lokasi gadis itu di sebuah kampus Cambridge University. Di sanalah Riri Williams ditemui oleh Shuri dan Okoye yang mengajaknya ke Wakanda karena penemuannya tersebut dapat membahayakan Wakanda. Riri sempat menolak untuk pergi sampai pada akhirnya mereka berangkat terlebih dahulu ke markasnya Riri untuk mempersiapkan peralatannya. Di sana ternyata dia sedang mengerjakan proyek Ironheart. Saat akan pergi, ternyata mereka didatangi agen CIA yang akan menangkap Riri. Alhasil mereka kabur dari sana dengan Riri menggunakan kostum Ironheart, Shuri membawa motor dan Okoye membawa mobil. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran. Riri yang mengetahui jika ada drone mata-mata di atas langit, dia berusaha untuk naik lebih tinggi dan menghancurkan drone tersebut karena terlalu tinggi mengakibatkan Riri jatuh dan pingsan di jalan raya. Sedangkan Okoye memberikan perlawanan kepada polisi yang lain. Di tempat yang sama, Shuri dan Okoye jatuh dari kendaraan mereka dikarenakan ada serangan dari bawah laut yang ternyata itu adalah bangsa Talokan yang menyerang mereka dan akan menghabisi Riri. Okoye berusaha untuk melindungi Riri dan Shuri. Sampai pada akhirnya dia harus dikalahkan oleh bangsa Talokan yang jauh lebih banyak dari dirinya. Lalu dia jatuh ke air. Sedangkan Shuri melarang Atuma membunuh Riri yang terlibat eksplorasi vibranium dengan Amerika. Tapi Shuri menghentikan mereka dan rela dibawa ke Talokan bersama Riri. Keesokan harinya, tampak agen Ross yang datang memeriksa kejadian di sekitar jembatan. Dan tanpa sengaja dia menemukan gelang milik Shuri lalu mengambilnya dan bergegas pergi dari sana. Di Wakanda, Okoye diinterogasi oleh Queen Ramonda karena gagal melindungi Shuri. Okoye menjelaskan jika dia sudah berusaha dengan maksimal. Tidak terima putrinya diculik, Queen Ramonda memecat Okoye dari Dora Milaje. Queen Ramonda yang masuk ke laboratorium milik Shuri lalu menghubungi agen Ross dan menceritakan Shuri yang diculik oleh bangsa Talokan yang berada di bawah laut. Lalu agen Ross memberikan solusi agar Queen Ramonda menghubungi Nakia, mantan kekasih anaknya yang berada di Haiti. Queen Ramonda pergi ke Haiti dan menemui Nakia yang sedang mengajar di sebuah sekolah. Nakia tampak kaget melihat ratu di sana. Nakia merasa kehilangan setelah kematian King T'Challa. Ia menceritakan rasa sedihnya kepada Queen Ramonda. Lalu Queen mengatakan bahwa Shuri diculik oleh bangsa Talokan yang berada di dasar laut. Lalu memintanya untuk membantu Wakanda mencari Shuri. Di kerajaan Talokan, Riri dan Shuri tetap dilayani dengan baik oleh bangsa Talokan karena akan bertemu dengan Namor. Di Meksiko, Nakia yang masih berusaha mencari keberadaan Shuri lalu bertemu dengan penduduk di sana dan bertanya tentang kerajaan Talokan di bawah laut. Wanita tersebut menceritakan apa yang diketahuinya. Sedangkan di kerajaan, Namor yang bertemu dengan Shuri lalu menceritakan mengenai asal-usulnya mengapa dia bisa tinggal di Talokan dan berada di bawah laut dengan waktu yang begitu lama. Karena kehidupan masa kecilnya yang penuh dengan perjuangan dan luka, jadi dia tidak akan mengampuni orang-orang yang mencoba mengambil vibranium dari bangsa Talokan dan mengganggu kedamaian bangsa Talokan. Terlihat masyarakat dan orang-orangnya yang hidup dengan damai di dalam laut. Selanjutnya, Nakia yang sudah mendeteksi keberadaan kerajaan Talokan langsung menghubungi Ratu Ramonda dan mengatakan dia akan segera menuju kerajaan Talokan untuk menyelamatkan Shuri dengan kapal selam canggih menuju Talokan. Saat Queen Ramonda bertemu dengan Namor di pantai, Queen Ramonda bertanya di mana Shuri dan Namor yang mengatakan dia masih hidup. Lalu Namor juga bilang kalau mereka terancam sebab ulah Wakanda yang membuka akses untuk dunia terhadap vibranium. Namor mengatakan bahwa vibranium bukan berasal dari Wakanda melainkan dari bangsanya dan dia akan menghancurkan negara Wakanda dan semua orang yang terlibat, kata Namor. Nakia yang berhasil memasuki kerajaan Talokan lalu menyelamatkan Shuri dan Riri
Namun Shuri sempat melarang Nakia menembak salah satu bangsa Talokan yang baik kepadanya. Tetap saja Nakia menembak hingga akhirnya dia tewas. Namor yang mengetahuinya sangat marah dan mengumpulkan semua pasukan Talokan. Di sana dia mengatakan, kita akan menyerang Wakanda, jadi bersiap-siaplah. Saat Shuri tiba di Wakanda, Aneka sangat senang dan memeluknya, sedangkan Riri terlihat berbicara dengan Ratu Ramonda. Nakia juga bertemu Okoye dan mereka bercerita tentang apa yang terjadi. Di tempat yang berbeda, Nakia dan Okoye berjalan, tiba-tiba air menggenang di mana-mana dan tak lama air bah datang lalu menerjang Wakanda. Ternyata Namor dan bangsa Talokan serentak menyerang Wakanda dan terjadilah peperangan. Saat peperangan terjadi, Namor sedang berbicara dengan Atuma. Lalu datang Mbaku yang memukul dari belakang. Tapi begitu Namor membalasnya, membuat Mbaku pingsan. Shuri dan Ayo menembak Namor terus-menerus, tapi Namor masih bisa menghindar dengan gesit. Sampai pada akhirnya Namor berhasil menghancurkan pesawat mereka dengan tombak yang berbahan vibranium. Namor kemudian mengincar Queen Ramonda yang berada di kerajaan yang dilapisi kaca anti peluru. Lalu Namor mencoba menggunakan tombak, namun hanya menghasilkan retakan. Tidak habis akal, Namor melempar beberapa bom air yang menghancurkan kaca dan menenggelamkan Queen Ramonda. Saat Dora Milaje datang untuk menyelamatkan Queen dan Riri, yang tersadar hanya Riri, sedangkan Queen Ramonda meninggal dunia karena keterlambatan tertolong. Shuri yang mengetahui ibunya sudah tiada, dia begitu histeris karena kedua orang tuanya dan juga kakaknya telah meninggalkannya. Setelah upacara Queen Ramonda selesai, Mbaku memberikan saran agar rakyat Wakanda mengungsi ke Jabariland sampai keadaan membaik. Di rumahnya, Agen Rose terkejut melihat Valentina yang sudah berada di dapurnya dan tahu kalau selama ini Agen Rose telah menyembunyikan kebenaran Wakanda. Bahkan Valentina sudah tahu sejak awal kalau Agen Rose memiliki gelangnya Shuri. Di laboratoriumnya, Shuri memiliki rencana untuk menghidupkan kembali tanaman hati sintesis Wakanda menggunakan gelang pemberian Namor yang berharap gelang itu berisi bahan yang tepat untuk membuat tanaman hati. Warga Wakanda juga diungsikan ke Jabariland guna menghindari serangan lanjutan dari Namor. Sedangkan Riri diberikan tugas untuk membuat alat canggih dalam pertempuran melawan Namor selanjutnya, sedangkan Shuri sibuk membuat tanaman hati sintesis tersebut. Lalu Okoye pun diberi sebuah kostum baru oleh Shuri agar ia bisa meningkatkan kemampuannya. Okoye juga mengajak Aneka kembali ke pasukan Dora Milaje. Singkat cerita, akhirnya Shuri berhasil membuat tanaman sintesis itu. Dan tanpa pikir panjang, Nakia dan Shuri segera melarutkan bunga itu untuk diminum Shuri. Shuri pun meminum tanaman itu dan dia masuk ke dimensi Astral Plane, tempatnya para leluhur Wakanda. Namun anehnya, ia tetap di dalam istana Wakanda. Terlihat ruangan kosong di balik kursi. Ia menyangka itu Queen Ramonda. Ternyata itu Killmonger. Killmonger bilang kalau Black Panther terdahulu semuanya sangatlah penakut, sampai ia menjadi Black Panther, lalu membakar tanaman hati agar tak ada lagi yang bisa menjadi Black Panther setelah dia. Saat Shuri bangun, dia begitu kesal dengan apa yang ditemuinya sampai dia berseteru dengan Nakia yang mencoba menenangkannya. Saat kesal, dia memukul patung Dora Milaje hingga terpental jauh. Kendati demikian, Shuri pun resmi mendapatkan kekuatan Black Panther. Di saat para ketua sedang berdiskusi mengenai kelangsungan Wakanda, Shuri pun datang menggunakan kostum Black Panther yang menandakan dia adalah the next Black Panther. Shuri berkata ia ingin balas dendam kepada Namor yang telah menyerang Wakanda dengan kekuatan penuh. Shuri memberikan strategi yang dimana mereka akan memancing keluar bangsa Talokan keluar dari air. Di Talokan, Namor dan pasukannya mendeteksi alat detektor vibranium dan mereka pergi mengeceknya. Ternyata Wakanda yang memancing mereka keluar dengan kapal induk. Lalu Shuri dan yang lainnya menyerang habis-habisan bangsa Talokan. Pertarungan antara pasukan Wakanda dan Talokan Jilid 2 dimulai.
Kali ini kedua negara terlihat seimbang karena Namor memiliki lawan yang sepadan yaitu The New Black Panther dan juga Riri yang menggunakan armor Mark II Ironheart. Di tempat lain, Namor dan Shuri sedang bertarung di daratan, yang saat itu Shuri tertutup oleh senjata dari Namor. Dengan kondisi yang dehidrasi, ia akan pergi ke air. Shuri tidak menyerah sedikit pun. Dia memotong tombak yang menusuk perutnya, lalu meledakkan pesawat yang berada di belakang Namor. Alhasil, Namor terluka dan tak bisa bangkit lagi. Dengan perasaan sakit hati, Shuri ingin mengakhiri hidup Namor. Namun Queen Ramonda menyampaikan dari Astral Plane agar memaafkan Namor dan memintanya menyerah agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah. Lalu Namor menyetujuinya dan menarik seluruh pasukannya, dan mereka menjadi sekutu dan kedua bangsa kembali menjadi damai. Shuri juga terlihat menanam kembali tanaman berbentuk hati. Lalu Shuri memberikan hadiah kepada Riri berupa sebuah mobil. Di tempat lain, warga Wakanda bersiap mengadakan penyambutan untuk The New Black Panther. Tapi Mbakulah yang menggantikannya karena pada saat itu Shuri terlihat sibuk. Di Talokan, Namor menyampaikan jika suatu saat Wakanda akan diserang oleh bangsa lain. Pada saat itulah mereka akan dibutuhkan untuk membantu Wakanda. Di akhir film, agen Ross yang ditangkap akhirnya diselamatkan oleh Okoye yang membawanya kembali ke Wakanda. Shuri sendiri pergi ke Haiti untuk menemui Nakia dan mereka melakukan ritual membakar kain guna merelakan kepergian Queen Ramonda. Post credit scene, ternyata Nakia sudah memiliki anak bersama King T'Challa. Nakia sengaja menyembunyikan anak ini di Haiti agar terhindar dari masalah yang ada di Wakanda. Anak King T'Challa ini bernama Tosan. Lalu film pun berakhir. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita film kali ini. Semoga kalian semua suka dengan alur ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.